Halo hai teman-teman, apa kabar? Ada saya lagi sahabat kamu, teman kamu dari Pagar Kehidupan, Aryan Surya. Kali ini saya kembali berbahagia bersama kamu karena tepat di hari ini, betul di hari ini kita akan membicarakan sebuah hal baru yang bisa jadi merupakan sebuah hal yang kamu tunggu-tunggu. Apakah kamu ingin menjadi seorang yang ahli dalam suatu hal tapi kamu merasa tidak mampu? Nah, kalau memang itu menjadi masalah kamu, ini adalah video yang tepat buat kamu. Karena di video ini saya akan membagikan rahasia saya dulu bisa menjadi ahli dalam hal apapun yang saya mau dengan cara yang paling masuk akal pastinya ya. Jadi bagaimanapun keadaan kamu saat ini, ayo semangat dengarkan dulu video ini sampai habis dan jangan lupa ya nanti praktek untuk mencapai hasil yang kamu inginkan. Oke? Ada salah satu komentar bagus di YouTube di Pagar Kehidupan yang merupakan komentar yang menjadi bahan atau dasar pembuatan video ini. Komentar itu menanyakan begini, Mas bro, gimana sih caranya gue bisa menjadi orang yang ahli dalam hal bersosialisasi? Wah, dari situ akhirnya saya terinspirasi. Bagaimana kalau seandainya saya bagikan kepada kamu mengenai teknik saya dulu bisa menguasai hal apapun yang saya mau sampai akhirnya menjadi ahli. Teman-teman, kalau kamu adalah penonton video Pagar Kehidupan yang rutin, di video terakhir sebelum video ini, sebuah video yang berjudul mengenai bagaimana cara menghilangkan rasa takut, di situ saya mengatakan bahwa orang bisa menjadi ahli dalam bidang apapun kalau dia melakukan hal tersebut sampai terbiasa. Nah sekarang, saya ingin menjelaskan dulu, ahli itu pengertiannya apa sih? Karena kebanyakan, kalau saya tanyakan hal yang dasar mengenai pengertian ahli aja, kamu tidak mengerti. Kalau saya bilang, kamu ingin menjadi seorang ahli yang bersosialisasi, apa yang ada di pikiran kamu seandainya kamu adalah seorang yang ahli bersosialisasi? Pasti yang ada di pikiran kamu adalah, oh, kalau gue mas bro, menjadi ahli bersosialisasi itu berarti gue menjadi orang yang cakap. Menjadi orang yang mahir dan bisa diterima oleh semua orang ketika gue bersosial. Apakah seperti itu? Kalau seandainya kamu disebut sebagai seorang ahli matematika, yang ada di bayangan kamu apa? Bener, pasti yang ada di bayangan kamu kalau seorang ahli matematika mas bro, dia harus bisa menjawab semua soal matematika dengan jawaban yang 100% benar. Nah pertanyaannya, emang bener ya pengertian ahli itu seperti itu? Jawabannya tidak. Pengertian ahli yang benar adalah bukan kesempurnaan. Nah dengarkan, ini penting. Ahli bukan berarti sempurna. Saya ulangi sekali lagi, menjadi ahli bukan berarti mencapai kesempurnaan. Kamu menjadi galau, menjadi minder melihat teman kamu, sahabat kamu, rekan kerja kamu yang prestasinya lebih bagus. Tahu nggak kenapa? Kamu jadi minder gara-gara menganggap dia sempurna. Dia ahli, berarti dia sempurna. Padahal, seahli-ahlinya orang, dia tetap manusia. Pasti ada cacatnya, pasti ada retaknya, pasti ada jeleknya. Cuman, kamu belum tahu. Nah, sekarang, kamu pasti bertanya-tanya, Mas bro, emang kenapa sih kok kalau mas bro membagikan materi di Pagar Kehidupan nih harus dari pengertiannya dulu? Kenapa nggak langsung aja dikasih tekniknya mas bro? Gini teman-teman. Saya ingin kalau kamu mendengarkan video saya, selepas kamu mendengarkan video saya sekali atau dua kali, kamu menjadi orang yang pinter. Dan untuk menjadi orang yang pinter, kamu harus tahu dulu hal yang paling dasar, yaitu pengertiannya diperbenar dulu. Sekarang gini deh, kamu kan minder nih, ngerasa kayaknya kalau nggak pintar bersosialisasi, kalau nggak pintar pelajaran tertentu, kayaknya lu nggak ada apa-apanya gitu. Iya kan? Kenapa bisa minder? Karena pengertian kamu tentang ahli salah. Sekarang bayangkan ahli apapun yang ada di pikiran kamu. Bayangkan saja saya deh, ceritanya saya di mata kamu adalah seorang ahli berbicara. Saya nih, sebagai seorang ahli berbicara, sahabat kamu ini juga punya kekurangan. Sama seperti Mario Teguh, sama seperti semua orang yang kamu kagumi, pasti mereka punya kekurangan. Jadi jangan kaget kalau seandainya suatu hari kamu melihat seorang yang kamu idolakan itu terlihat kekurangannya. Bukan salah mereka, tapi salah kamu yang menganggap mereka sebagai manusia sempurna. Padahal, seahli-ahli apapun manusia, dia tetap manusia, pasti punya cacat. Pertanyaannya, terus ngapain lu minder? Nah, sekarang gini. Daripada kita minder, saya akan langsung membagikan kepada kamu langkah praktek yang nyata.
Benar. Sekarang saya minta tolong. Kamu pilih saat ini sebagai uji coba ya. Kamu pilih saat ini hal apa yang kamu ingin ahli di bidang tersebut. Pilih. Saya minta tolong kamu pilih satu aja. Nggak boleh lebih dari satu supaya kita fokus. Pilih satu. Hal apa? Misalnya kamu ingin ahli di dalam menjahit. Misalnya kamu ingin ahli dalam memasak. Misalnya kamu ingin ahli bersosialisasi. Ingin ahli berbicara. Apapun itu, pilih satu. Pilih satu sekarang juga. Sudah? Nah sekarang gini. Dari pilihan yang kamu pilih tadi teman-teman, saya harus bertanya dulu. Pertanyaannya sederhana banget. Pertanyaannya adalah, apakah hal yang kamu pilih barusan adalah hal yang kamu cintai atau hanya sekedar ikut-ikutan belaka karena kamu minder? Saya ulangi sekali lagi pertanyaannya ya, tolong dijawab dalam hati kamu. Apakah hal yang kamu pilih barusan tadi nih, yang satu, itu merupakan hal yang kamu cintai atau kamu pilih hanya karena kamu minder dan sekedar ikut-ikutan belaka? Jujur. Kalau memang jawabannya adalah karena kamu minder dan sekedar ikut-ikutan belaka, saya bilang ganti. Ganti sesuatu hal yang ingin kamu ahli di bidang itu kalau hanya sekedar ikut-ikutan karena minder. Kenapa? Karena faktanya gini, kamu nih pengen menjadi ahli kebanyakan bukan karena kamu suka. Karena memang kamu minder dengan si A, dengan si B, dan merasa kalau gue gak jadi kayak mereka gak diterima mas bro. Bener gak? Dan kesalahan manusia pada umumnya yang paling fatal itu cuman satu. Ketika manusia itu ingin berubah menjadi orang lain. Sekali lagi, kesalahan terbesar, paling dasar dari setiap manusia adalah ketika mereka berpikir harus menjadi orang lain untuk diterima dalam hidup. Kenapa saya bilang celaka? Karena itu tidak benar sama sekali. Teman-teman, kamu tidak perlu dan tidak perlu menjadi orang lain untuk bisa diterima. Tidak perlu, percaya sama saya. Nah sekarang kamu tanya, apakah hal yang kamu pilih tadi, ingin kamu ahlikan tadi adalah hal yang benar-benar kamu sukai atau sekedar ikut-ikutan karena minder? Syarat utama kamu ingin menjadi ahli pada suatu hal itu cuma satu. Syaratnya karena benar-benar kamu cinta terhadap hal tersebut. Kenapa? Karena dengan cinta kamu akan fokus. Dan dengan fokus kamu akan dengan gampangnya menjadi seorang ahli. Masuk akal kan? Satu-satunya syarat ini justru yang paling penting teman-teman. Kamu sekarang pendiam nih, anggap aja kamu pendiam. Kamu ngelihat teman kamu ngelihat saya yang kalau ngomong kayaknya asik gitu. Terus kamu minder, kamu ingin menjadi seperti saya, kamu ingin menjadi seperti teman kamu yang asik ngomongnya, yang seru karena kamu minder. Itu gak boleh. Loh tapi mas bro, gue kan pengen jadi orang kayak lu, jadi orang yang pinter ngomong, jadi orang yang asik kayak teman gue tadi yang lucu. Gue ini pendiam banget mas bro, gak asik. Loh, yang membuat lu jadi gak asik itu bukan karena lu pendiam, tapi yang membuat lu jadi gak asik karena lu minder. Rasa minder itu buatan, dan itu loh sumber bencana kamu selama ini, cuman itu. Sekarang saya tanya, ada gak orang yang pendiam tapi ganteng? Ada gak orang yang pendiam tapi cool? Ada gak? Ada. Nicholas Saputra apa kabarnya? Dia cool, dia belum tentu punya selera humor, tapi memukau kan? Bener kan? Siapa lagi coba? Cowok-cowok yang pendiam yang cool. Banyak. Cowok-cowok yang humoris juga banyak. Tapi gue gembrot mas bro. Ada gak orang gembrot yang jadi bintang film dan menarik untuk ditonton? Ada gak? Banyak juga. Jadi intinya, jadi diri kamu sendiri yang terbaik tanpa perlu merubah hidup kamu hanya untuk mendapat penerimaan orang lain. Itu pesan saya buat kamu sebelum memutuskan untuk menjadi seorang ahli. Nah sekarang coba kamu pikirkan hal apa yang ingin kamu ahlikan yang benar-benar karena kamu cinta, karena kamu suka. Nah balik lagi kan, semua ujung-ujungnya balik lagi ke hal yang kamu cintai. Coba, ada nggak hal yang kamu cintai yang kamu ingin ahli di bidang itu saat ini? Hal yang kamu cintai itu gini loh teman-teman. Hal yang ketika kamu lakukan hal tersebut, kamu merasa tidak terbebani. Kamu merasa ini emang gua banget. Gua melakukan ini mas bro, karena ini gua banget. Bukan karena gue iri, bukan karena gue minder, bukan karena gue tertekan harus begini. Tapi gue melakukan hal ini karena gue banget. Nah itu tugas kamu mencari, bukan saya. Cara menemukannya gampang kok.
kamu cukup tanyakan dengan suara lantang, tanyakannya begini, hal apa sih yang gua banget? Ketika kamu menanyakan itu, pikiran kamu akan mengeluarkan sesuatu, itu dia yang kamu banget. Jujur sejujur-jujurnya dan ikuti kemana hati kamu mau melangkah. Sekarang gini aja deh, daripada kamu pusing-pusing, sekarang kita lihat apa yang ada di dalam diri kamu. Anggap aja sekarang apa yang ada dalam diri kamu adalah sifat mendiam. Gimana caranya mas bro? Sifat pendiam gua ini bisa menjadi emas. Caranya gampang. Ya, biasanya hal yang kamu cintai itu berawal dari karakter kamu seperti apa. Sekali lagi, hal yang kamu cintai biasanya berawal dari karakter kamu yang seperti apa. Nah, sekarang kamu pilih satu hal yang benar-benar kamu sukai untuk kamu ahlikan. Nah, rahasianya, hal yang kamu sukai tadi ada di dalam diri kamu, bukan di luar diri kamu. Ya, contoh. Ketika kamu ingin menjadi orang yang pandai bersosialisasi, ketika kamu ingin menjadi orang yang lucu, sebenarnya rata-rata itu karena kamu minder kan? Bagi kamu yang sekarang pendiam, pendiam itulah yang sebenarnya harus kamu ahlikan. Nggak perlu kamu menjadi orang humoris kalau dasarnya kamu pendiam, ngerti nggak? Jadi sekarang, bagi kamu yang pendiam nih contohnya, sekarang saya akan mengajarkan kamu gimana sih caranya supaya pendiam kamu ini menjadi emas. Jadi saya akan mengajarkan apa yang kamu pikir kekurangan dalam diri kamu, ayo kita buat itu menjadi emas ya. Sekarang kamu pilih dalam diri kamu yang benar-benar kamu nyaman ketika melakukannya. Contoh, kalau memang kamu nyaman menjadi pendiam, pilih pendiam. Kalau kamu memang sekarang adalah orang yang sukanya nulis, pilih nulis. Apapun yang kamu anggap nyaman dalam diri kamu untuk kamu lakukan, bukan karena kamu mengikuti orang lain, pilih itu. Saya akan memberikan contoh adalah sifat pendiam. Karena kebanyakan orang minder ketika menjadi pendiam, entah kenapa, ya. Nah, bagaimana caranya merubah sifat pendiam ini menjadi emas? Caranya gampang. Caranya adalah begini. Mulai detik ini, ketika kamu bangun tidur di pagi hari, kamu ngaca. Bener, setiap orang pasti kan punya kaca ya, entah di kamar mandi, entah di kamar. Kamu ngaca deh. Kamu ngaca, di kaca tersebut, saya minta tolong kamu pandang kedua bola mata kamu sendiri dalam-dalam. Sambil kamu memandangi kaca tersebut, boleh kamu praktekkan sekarang gak apa-apa. Sambil kamu memandangi kaca tersebut, kamu pandang kedua mata kamu katakan, ini adalah yang terbaik dari Tuhan. Kamu katakan, bagi kamu yang sekarang di depan kaca, kamu ngaca, lihat kedua bola mata kamu di depan mata kamu tadi, kedua bola mata kamu sendiri di kaca, kamu pandangi dalam-dalam. Kamu katakan dengan suara yang terdengar, ini adalah yang terbaik dari Tuhan. Katakan itu. Ini adalah yang terbaik dari Tuhan. Kemudian kamu tersenyum. Nah, sekarang kepalkan tangan kamu katakan yes, yes, yes. Katakan itu sambil memandang mata kamu sambil tetap tersenyum. 3 kali. Katakan yes, yes, yes. Abis itu sambil tetap memandang mata kamu sambil tersenyum, kamu tepuk tangan. Kamu tepuk tangan sambil katakan, hidup gua luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selesai. Gimana rasanya? Lebih happy kan? Lebih rasanya tuh bergejolak gitu. Ternyata bisa juga ya bahagia dengan cara sederhana seperti itu ya. Nah, cara ini adalah cara bagaimana kita memanfaatkan gerakan tubuh untuk menjadi bahagia. Oke? Gunakan ini untuk mengobati rasa minder kamu. Lakukan secara rutin setiap pagi dan malam hari. Itu bisa meningkatkan PD kamu secara signifikan. Cobain deh. Setiap kali kamu sebelum beraktivitas, lakukan ritual ini. Loh mas bro, emang apa hubungannya jadi narsis dong gue? Loh, dengerin. Justru teknik ini menjadi langkah awal sebelum kamu merubah diri kamu menjadi emas. Kenapa? Karena untuk menjadi emas, kamu perlu mencintai kekurangan diri kamu sendiri yang akan kamu ganti menjadi kelebihan. Masuk akal ya? Karena pada dasarnya, semua yang kamu pikir kekurangan itu pada dasarnya bisa jadi loh, adalah kelebihan dan keunikan kamu. Ya, contohnya pendiam ini. Nah, sesudah kamu tadi melakukan ritual itu setiap hari, sekarang saya minta tolong sama kamu, cari orang-orang yang identik dengan kepribadian kamu. Contoh, kamu pendiam nih, kamu pendiam. Kamu ganti kata pendiam itu dengan kata cool.
Kemudian kamu cari orang-orang di luar sana, boleh artis, boleh public figure, yang memang karakternya pendiam. Contoh, ketika kamu adalah orang yang pendiam, cari orang-orang kayak Nicholas Saputra. Orang yang cool gitu. Cari orang-orang yang cool kayak Nicholas Saputra, kayak Afgan. Orang yang gak humoris, pendiam tapi cool. Nah dari sini saya ingin membuat kamu menyadari bahwa ternyata ada juga ya mas bro ya, orang yang gak humoris, orang yang bisa cenderung kaku tanda kutip dan cool, tapi penggemarnya banyak, keren lagi. Ya tapi kan mas bro, mereka kan ganteng lah, gue kagak ganteng kayak mereka. Udah pendiam kagak ganteng, mau jadi apa gue? Nah inilah manusia, dikasih jalan yang positif sukanya minder aja. Gini loh teman-teman, semua orang pada dasarnya itu ganteng, karena mereka membuat dirinya ganteng. Semua orang ganteng juga bisa dibuat jelek, semua orang cantik juga bisa dibuat jelek. Kamu gak percaya? Coba deh kamu cari di Google, perbedaan antara orang sebelum makeup dan sesudah makeup. Sebelum mereka berusaha berolahraga, sama sesudah mereka rajin olahraga. Ada kan bedanya? Jadi intinya, ganteng cantik itu buatan. Yang penting, inner beauty lu dulu diperbaiki. Dalam diri lu dulu diperbaiki. Itu yang paling penting. Terima dulu diri kamu 1000%. Karena dari situ, keajaiban akan terjadi. Contohnya ya, seandainya kamu pendiam, terima dong bahwa pendiam itu bisa loh dibuat cool asalkan kamu pede. Nah sekarang mungkin kamu bingung, mas bro, oke gue bisa menerima bahwa pendiam itu cool. Terus gimana cara gue merubah ini semua jadi kelebihan? Sekarang gini, obat dari setiap kemajuan dalam segala hal itu adalah PD. Yang harus kamu tekankan baik-baik setiap saat adalah gimana caranya gue pede menjadi diri gue sendiri. Benar apa enggak? Karena menjadi ahli akan sesuatu hal dimulai dari diri kamu sendiri. Setuju apa enggak? Diri kamu sendiri minderan, mau jadi apapun lu gak bisa. Tapi sekali diri lu pede dengan menjadi diri lu sendiri yang terbaik, di situ lu bakal gampang menjadi ahli. Nah untuk menjadi pede, kamu pakai ritual yang di depan tadi, yang ngaca tuh sambil tepuk tangan. Ya itu dia, pakai itu setiap saat, maka kamu akan menjadi pede. Apakah itu doang mas bro caranya supaya jadi pede? Cukup ngaca terus menggunakan ritual tadi? Tidak, itu ritual pertama. Ritual keduanya adalah yang ini yang penting. Kamu mulai detik ini berjanji untuk selalu memulai pembicaraan sebelum orang lain memulai pembicaraan kepada kamu dimanapun kamu berada. Pembicaraan basa-basi gak apa-apa deh, sekedar nanya jam. Yang penting niat kamu bukan untuk cari modus atau kenalan, tapi niat kamu adalah ingin membuktikan bahwa gue bisa loh diterima orang lain dengan kekurangan dalam tanda kutip dan kelebihan yang Tuhan kasih ke dalam diri gue. Ini dia. Intinya, saya ingin membuat kamu sendiri merasa bahwa diri kamu berharga karena bisa diterima orang lain. Nah, mulai sekarang yang biasanya kamu diem-dieman kalau ketemu orang, coba deh. Mulai sekarang, cairkan suasana dengan sekedar menanyakan jam berapa ya sekarang hari apa ya. Sekedar gitu aja. Intinya, kamu melatih diri kamu untuk berani. Nah, lakukan teknik ini setiap waktu, setiap saat. Cuman bedanya di sini teman-teman. Kalau dulu ketika kamu ingin berkomunikasi, kamu langsung berpikir, aduh gue gak bisa jadi kayak dia, nanti gue ditolak gimana. Sekarang mulai detik ini, sebelum kamu mulai berkomunikasi dengan siapapun, kamu katakan dengan memegang dada kamu sendiri, ini diri gue. Dan gue bangga menjadi diri yang ini. Diri yang ini adalah yang terbaik yang diciptakan Tuhan. Ayo, sekarang kalau kamu gak percaya bahwa kata-kata ini bisa membuat kamu lebih lega, praktekkan sama saya ya. Ambil tangan kanan kamu taruh di dada kamu, kemudian kamu katakan dengan kata yang terdengar kuping kamu sendiri, begini, ini diri gua. Dan gua bangga menjadi diri yang ini. Diri yang ini adalah yang terbaik yang diciptakan Tuhan. Abis itu maju komunikasi. Awalnya pasti terbata-bata, awalnya susah, tapi lama-lama kamu akan terbiasa menjadi orang yang lebih lugas. Intinya, di sini saya ingin mengajarkan kepada kamu bahwa percaya diri itu penting loh untuk memulai usaha kamu menjadi ahli di bidang apapun. Dan percaya diri berawal dari penerimaan dari orang lain. Nah, ini dia teknik yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan percaya diri. Lakukan ya. Lakukan 2 teknik tadi. Nah sekarang seru nih. Setelah PD kamu bagus,
baru sekarang kamu memilih sesuatu hal yang benar-benar dari hati kamu untuk kamu ahlikan. Yang benar-benar berasal dari jati diri kamu sendiri. Kamu seorang pendiam, nggak mungkin dong kamu pengen menjadi seorang misalnya pembicara. Seorang pendiam mungkin rata-rata ingin menjadi ahli di bidang yang disukai, misalnya, aku suka banget sama melukis mas bro, gimana caranya? Aku suka banget melukis. Nah, tadi kan rasa pede kamu ini udah bagus nih. Sekarang dengan rasa pede kamu yang bagus ini, untuk menjadi ahli, itu gampang banget loh teman-teman, karena kamu udah pede. Ya, sekarang kamu pilih apa yang ingin kamu ahlikan yang sesuai dengan jati diri kamu. Saya ambil contoh ceritanya melukis. Nah, mulai detik ini, kamu hilangkan dalam pikiran kamu bahwa untuk menjadi sukses harus dalam waktu cepat. Salah. Orang yang sukses, seperti yang saya bilang di depan tadi, butuh proses. Kalau kamu ingin menjadi seorang pelukis hebat, mulai dari goresan yang terkecil dulu. Betul. Menjadi ahli itu butuh proses mulai dari yang paling kecil terlebih dahulu. Tapi bertahap dan rutin. Ini dia teman-teman rahasianya. Untuk menjadi sukses dan ahli, pertama harus ada cinta, ditambah dengan usaha secara bertahap dan rutin. Cuman 3, cinta, bertahap, rutin. Cinta, bertahap, rutin. Itu aja. Contoh, misalnya kamu ingin menjadi seorang pelukis, jangan berpikir bahwa harus langsung bisa melukis Mona Lisa. Jangan, berpikir aja dari langkah terkecil dulu. Mulai dari sekedar mungkin bagaimana ya caranya gue bisa menggoreskan tinta tanpa harus terlalu berantakan dan terlihat indah. Mulai dengan membuat garis, tapi rutin. Hari ini garis, besok gambar pohonnya, lusa pohonnya diwarnain, habis itu bikin rumah, besoknya lagi rumahnya diwarnain, besoknya lagi gambar gunung, besoknya lagi gambar awan. Lama-lama lukisannya pun jadi. Jadilah kamu seorang ahli. Ingat kunci menjadi ahli apa? Cinta, bertahap, rutin. Harus karena cinta, harus bertahap, dan harus rutin. Nikmati prosesnya. Gimana teman-teman? Asik kan? Gampang kan ya? Ternyata tidak sesusah yang kamu pikir. Dan ternyata di video ini banyak gorden-gorden tertutup yang sudah terbuka, yang membuat kamu berkata, oh ternyata ini dia yang gue cari, yang dulu belum pernah gue temukan dimanapun. Menarik ya? Nah, kesimpulannya jadi begini nih. Kembangkan rasa percaya diri kamu, jadi diri kamu sendiri, dan ahlikan sesuatu hal yang benar-benar berasal dari hati kamu. Lakukan itu semua, pasti ada perubahan bagi hidup kamu. Oke? Selamat melakukannya, dan jangan lupa bagikan video ini kepada sebanyak mungkin orang, karena bisa jadi itu akan menjadi amal baik untuk diri kamu sendiri. Sekarang silakan lihat layar teman-teman. Di layar saat ini ada 2 video. Apabila kamu orang yang sedang merasa hampa, klik video yang kanan. Apabila kamu butuh bantuan percintaan, klik video yang kiri. Silakan kedua video itu bisa diklik dan rasakan bedanya setelah menonton kedua video itu. Masih ada saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.